أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, orang tua kita bersama Al Ustaz Haji Sarnubi Haji Amsin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan untuk beliau, panjang umur dan keberkahan di dunia maupun di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Juga Ketua DKM Masjid Jami Al Mubarakah dan Ketua RW Bapak Dr. Andes Karmawan, juga tak lupa pula Al Mukarram wal Muhtaram akhina fillah Kiai Haji Subhanuddin Al Fajri. Mudah-mudahan beliau semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan. Di antara nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah adalah nikmat akal yang sehat, pikiran yang sehat. Akal yang sehat dan pikiran yang sehat itu kita gunakan untuk apa? Untuk berpikir tentang kemahabesaran Allah, tentang ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga tak heran ketika dalam Al-Quran Allah berfirman, orang yang tidak mau membaca ayat-ayat Allah. Ayat Allah ini baik yang kelihatan oleh mata kita di depan jelas, yaitu Al-Quranul Karim, maupun yang secara tersirat, yaitu apa? Alam ini, cakrawala ini, jagat raya ini, itu semuanya adalah ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah. Dan juga tak heran ayat yang pertama adalah Iqra, bacalah, pikirkanlah. Bukan hanya membaca saja, tapi kita harus memikirkan. Nah, melalui pemikiran tersebut maka kita diwajibkan mengaji, kita wajibkan thalabul ilmi, sehingga Rasulullah menyabdakan dalam sabdanya, thalabul ilmi fardhatun, mencari ilmu hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam, dari buayan hingga ke liang lahat. Baiklah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita mulai saja kajian kita pada pagi hari ini dengan membacakan suratul Fatihah untuk guru-guru kita, untuk keluarga kita, untuk pengarang kitab hikam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, guru-guru daripada Syekh Ibnu Athaillah, dan seluruh muslimin muslimat ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian hikmah Syekh Ibnu Athaillah yang nomor 21. Perjalanan spiritual Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa adaman nafa' bi ulumihi fid dharain, amin. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi li qillati hayatika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Ini sangat dahsyat sekali nih perkataan Syekh Ibnu Athaillah.
Walaupun ini digunakan untuk arifin, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, tapi kita bisa ambil hikmah daripada hikam ini. Nanti akan dijelaskan di akhir pertemuan kita pada pagi hari ini. Kata Syekh Ibnu Athaillah, talabuka minhu, tuntutan kamu minhu dari Allah, kamu menuntut kepada Allah, doa kamu kepada Allah, ittihamun lahu, ittiham wahmun, kecurigaan, adalah kecurigaan lahu kepada Allah. Nah ini Pak ya, talabuka minhu ittihamun lahu, kamu meminta kepada Allah, ittihamun lahu adalah bentuk kecurigaan kamu kepada Allah, bentuk ketidakpercayaan kita kepada Allah. Nanti akan dijelaskan Pak ya, jangan dulu diambil kesimpulan, nanti akan dijelaskan. Satu. Yang kedua, wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu, wa talabuka, dan doa kamu atau tuntutan kamu lahu karena Allah, lahu karena Allah, ghaibatun minka adalah ketiadaan atau jauh minka darimu, anhu kepada Allah. Sekarang kita berdoa bagi Allah, berdoa untuk Allah, itu adalah ghaibah, adalah jauh kita kepada Allah. Yang ketiga, wa talabuka li ghairihi likillati hayatika minhu, wa talabuka, dan doa kamu, permintaan kamu, li ghairihi, kepada selain Allah. Tadi kepada Allah, sekarang selain Allah. Likillati hayatika, yaitu karena sedikit malu kamu, minhu, kepada Allah. Minta kepada selain Allah berarti kita enggak punya malu. Yang terakhir, yang keempat, wa talabuka min ghairihi, permintaan kamu selain Allah, doa kamu dari selain kepada Allah, liwujudi bu'dika anhu, karena ada jauhnya kamu, anhu, dari Allah. Kita doa tetapi bukan kepada Allah, berarti apa? Kita jauh dari Allah. Nah ini penjelasannya. Yang pertama, talabuka minhu ittihamun lahu, tuntutan kamu minhu dari Allah adalah bentuk kecurigaan kepada Allah. Allah sudah maha mengatur. Kita menyebut dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi artinya mengatur, alamin seluruh, selain Allah itu Allah yang ngatur. Kalau kita masih minta sama Allah, berarti kita ngatur Allah, berarti kita enggak percaya akan aturan Allah. Ingat Pak ya, di garis bawahi nih Pak ya, garis bawahi yang keren, yang gede garis bawahnya. Ini hadza maqamul arifin laisa bimaqamina. Ini adalah praktek-praktek para wali Allah, orang yang sudah dekat dengan Allah. Laisa bimaqamina, bukan praktek keseharian kita. Ingat Pak ya, kita mau susah, saya juga susah, tiap hari masih minta terus, minta kaya, minta anu, banyak banget permintaan kita kan. Tinggal kita ubah mindset, pola pikir kita. Kalau kita udah tahu, oh orang yang arifin itu ketika dia minta, orang yang sudah ma'rifat,
orang yang sudah dekat banget sama Allah, ketika dia masih minta sama Allah, berarti dia curiga kepada Allah. Berarti sama aja, Allah itu kagak ngatur dia. Kagak pakai dipinta pun Allah itu nggak ngasih. Bahkan kita kagak ibadah pun Allah itu nggak ngasih. Pernah lihat orang kagak pernah sholat tapi badannya sehat, Pak? Orang kagak pernah sholat tapi kaya raya, materinya tercukupi, semuanya kenikmatan dia dapatkan. Ada kan? Berarti apa? Tanpa dipinta pun Allah ngasih. Bahkan kepada orang yang tidak menyembah dan mempercayai Allah, dikasih sama Allah. Sekali lagi, ini untuk praktek orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, orang yang sudah dekat banget sama Allah. Bukan buat kita, Pak ya. Kita masih minta. Tapi nanti ada. Kita mintanya di sini tinggal diubah mindset kita, Pak. Diubah. Ketika kita minta Allahumma ghnina Allah atau Allahumma ghnini, ya Allah cukupkanlah aku bihalalika, dengan perkara, dengan materi yang halal, an haramika, meninggalkan yang haram, berikanlah aku kekayaan yang halal, yang berkah. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban, ya Allah berikanlah aku rizki yang halal, yang bagus, yang berkah. Itu kan selalu kita minta. Diubah mindset kita, Pak. Gimana cara ngubah mindset, pola pikirnya? Jadikan doa itu sebagai ibadah. Saya berdoa karena ibadah, disuruh sama Allah, ud'uni astajib lakum, kan Pak ya? Ud'uni astajib lakum ya. Terus kenapa kata Syekh Ibnu Athaillah kalau minta itu kita berarti curiga sama Allah? Sekali lagi, ini untuk maqamul arifin, bukan pakaian kita. Gitu. Jangan habis ngaji begini, wah saya nggak mau doa lagi lah. Salah kalau begitu, Mbak. Ud'uni astajib, ud'uni bil amr, perintah, berdoalah, mintalah kepadaku. Allah itu senang kalau astajib lakum, aku ijabah, aku berikan. Minta, disuruh minta sebanyak-banyaknya sama Allah. Kalau minta sama Allah jangan pakai disamar-samarin, berilah ke saya rezeki. Jangan pakai begitu, langsung terang-terangan aja, ya Allah saya pengen mobil, ya Allah saya pengen minta aja nggak apa-apa. Tapi mindset kita, pola pikir kita yang di hadapan kita ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Bukan kita pengen hawa nafsu kita. Itu Pak ya. Itu Pak ya. Itu yang digaris bawahi. Jadikan doa sebagai ibadah. Satu. Yang kedua, jadikan doa sebagai lahan kita untuk bersyukur kepada Allah. Kalau tadi orang yang sudah dekat sama Allah, ketika dia minta itu sama dia curiga kepada Allah, kagak ngasih. Kalau kita jadikan doa sebagai ladang untuk kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kedua tangan, kita masih bisa menengadah. Diberikan mulut yang sehat, kita masih bisa meminta kepada Allah. Diberikan akal pikiran yang sehat, kita masih bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan itu untuk minta sebanyak-banyaknya, enggak apa-apa. Gitu Pak. Ini maqam arifin. Ketika minta dia, maka dia berarti curiga kepada Allah. Padahal Allah al-mudabbir, Allah yang udah ngatur, udah diatur semuanya. Makanya jadikan permintaan kita itu, doa itu sebagai ibadah dan lahan kita untuk bersyukur kepada Allah. Kalau kita jadikan ibadah ketika kita minta Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban wasi'an min ghairi hisab. Mantap banget doa itu Pak. Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah saya rizki, rizqan halalan, rizki yang halal, wasi'an yang banyak, mubarakan yang berkah, min ghairi hisab yang kagak dihisab nanti. Orang banyak duit kan dihisab, kita minta banyak duit kagak dihisab nanti. Itu kan selalu kita minta sama Allah dalam munajat kita kepada Allah. Ketika setelah doa itu kita masih miskin aja, kita nggak kecewa sama Allah. Kenapa kita nggak kecewa? Orang doa tadi kita ibadah, doanya aja udah dapat paha, ya kan?
Jadi apa? Nanti hilang semua prasangka buruk kita, plong. Kita udah doa, kita udah sholat tahajud, kita udah sholat duha, tapi masih banyak utang aja. Nggak masalah. Kenapa? Orang doa, tahajud, duha kita itu ibadah. Bukan semata-mata dari nafsu kita, itu ibadah, penghambaan kita kepada Allah. Makanya ada untuk maqamul arifin ini ada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, munajatnya mantap ini. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu dalam munajatnya, dalam doanya, ini udah arifin Pak ya. Ingat, ini maqamul arifin. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu yang ngarang Ratibul Haddad, yang menyusun Ratibul Haddad itu wali Allah, udah dekat sama Allah. Dalam munajatnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad kafani, sungguh telah cukup bagiku ilmu rabbi, pengetahuan Tuhanku. Saya mah udah cukup, Allah udah maha tahu, nggak pakai minta saya mah. Min su'ali wa ikhtiyari, dari permintaan dan pilihan-pilihanku, saya mah nggak pakai minta, nggak pakai milih. Kenapa? Allah maha tahu. Allah kan al-alim, maha tahu. Maha tahu saya, keadaan saya. Ketika saya sulit, Allah pasti memberikan kemudahan. Ketika saya susah, Allah pasti memberikan kemudahan. Itu min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa batihali syahidun li biftiqari. Maka doaku dan penghambaanku ini, munajatku ini, doaku ini, kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, syahidun li, itu adalah yang menyaksikan, li, bagiku, biftiqari, dengan kepakiranku, dengan ketidakberdayaanku. Kenapa saya bermunajat? Karena saya butuh sama Allah. Itu Pak. Kenapa Habib Abdullah ini bermunajat, minta sama Allah? Karena butuh sama Allah. Butuh sama Allah itu apa? Butuh sama Allah sama dengan ibadah. Doa dijadikan ibadah, seperti itu. Walihada sir'atu fi yasari wa asari. Oleh karena itu aku berdoa fi yasari, dalam kemudahanku, dalam kegampanganku, wa asari, dan kesulitanku. Terus Habib Abdullah bin Al-Haddad itu dalam munajat-munajatnya bagus sekali, cocok dengan hikam Ibnu Athaillah yang nomor 21 ini. Jadi doa kita itu kita rubah menjadi niatan untuk ibadah. Sehingga apa? Sehingga ketika tertunda, bukan enggak diijabah. Enggak ada doa yang kagak diijabah. Kita minta kaya sama Allah, itu pasti diijabah. Pasti diijabah, cuma tertunda. Dulu pernah dijelaskan oleh Ibnu Athaillah, tertundanya ini bisa jadi karena niatan kita. Kalau kita kaya, maka harta itu kita gunakan untuk kemaksiatan. Tuh. Bisa jadi karena kita. Kalau kita kaya, bisa jadi kita kaya korun. Korun itu kan waktu lagi belum kaya mah rajin ibadah. Tapi pas sudah kaya, malas ibadah. Kerjaan yang ngitungin apa? Kalau zaman sekarang yang ngitungin pintu kontrakan. Ya Pak ya? Ngitungin pintu kontrakan nih. Itu korun. Bisa jadi. Berarti apa? Allah sayang sama kita, enggak mau kita sampai kayak korun. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi karena Allah menunda. Kenapa? Allah demen sama rintihan tangisan kita. Kita tiap malam nangis, ya Allah, Allahumma rzuqni rizqan halalan. Ya Allah, berikanlah saya rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Tiap malam kita minta sama Allah. Allah demen ngelihat kita. Kita nangis malam minta sama Allah. Allah demen sama tangisan kita. Sekarang mana lebih enak Pak? Punya duit banyak digedegin sama Allah, apa kita kagak punya duit banyak, kita merintih tiap malam sama Allah, itu yang Allah demen dari kita.
Ya, sementara Pak, punya duit banyak ya sementara. Walaupun memang enakan punya duit banyak didemenin sama Allah. Kita pengennya seperti itu kan, tapi kan Allah maha tahu. Allah kan maha tahu. Saya nggak mau nih hamba saya yang ini, yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, nanti kalau udah banyak duit, sholat nggak mau, ibadah nggak mau, puasa sunnah pun kagak mau, apalagi puasa wajibnya juga kagak mau. Saya nggak mau ini hamba saya terjerumus di dalam kemaksiatan kepada Allah. Allah nggak mau seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Sehingga apa? Kalau kita memang udah benar-benar kenal lama Allah, melalui itu tadi, doa kita jadikan ibadah, dan kedua, doa kita jadikan lahan bersyukur kita kepada Allah. Kalau udah seperti itu, maka azalatuhmah, kita akan menghilangkan prasangka buruk, curiga kepada Allah. Kalau kita berdoa, ya Allah, jadikanlah saya orang kaya, tapi nggak kaya-kaya, akhirnya marah-marah, curiga sama Allah. Ini Allah benar-benar ada apa kagak sih? Kok saya udah rajin ibadah masih begini-begini aja? Kan timbul seperti itu. Kalau doa itu kita tidak jadikan ibadah, makanya rubah doa itu jadikan ibadah, doa itu dijadikan untuk lahan kita bersyukur kepada Allah. Itu yang pertama, tolabuka minhu ittihamun lahu. Kamu meminta kepada Allah adalah bentuk kecurigaan kamu kepada Allah untuk orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Yang kedua, untuk orang-orang yang ma'rifat kepada Allah adalah wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Permintaan kamu lahu bagi Allah, untuk Allah adalah ghaibatun minka, adalah ketiadaan minka dari kamu, anhu kepada Allah. Kita minta kepada Allah seakan-akan kita menganggap Allah itu enggak ada. Jadi dianggap Allah itu jauh, Allah itu deket banget sama kita. Emang apa kita pakai teriak-teriak minta sama Allah? Emang apa kita sampai tiap hari minta sama Allah? Buat orang yang marifat Pak ya. Emang apa seperti itu? Terus hikmahnya untuk kita apa? Hikmahnya untuk kita adalah menjadikan doa itu adalah bentuk ibadah tadi, bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Jangan sampai doa itu kita landaskan dengan hawa nafsu kita. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Kamu minta lahu kepada Allah, bagi Allah adalah ghaibatun. Ghaibatun adalah ghaib, kagak ada, sesuatu yang kagak ada. Sesuatu yang kagak ada kan biasanya kita cari. Kita kehilangan sesuatu maka kita cari. Allah mah udah jelas-jelas Allah itu wujud, Allah itu ada. Ngapa Allah pakai dicari-cari? Ngapa Allah pakai ditagih-tagih? Ya Allah, saya nagih, saya udah melakukan ibadah sekian, mana balasan saya? Sekarang saya tanya Pak, mau balasan di dunia apa di akhirat? Ini untuk ma'arifin Pak ya, untuk arifin. Gunanya untuk kita apa? Gunanya untuk kita supaya ada rem nih buat kita. Jangan sampai ketika doa itu tertunda diijabah, kita marah-marah sama Allah. Orang yang sudah ma'rifatnya seperti itu, ketika minta kepada Allah maka menganggap itu sebagai pencarian kepada Allah, mencari-cari Allah. Pakai dicari, Allah maha ada. Lebih dekat Allah itu kepada kita, dekat sekali dengan kita Allah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, model-model pencarian adalah doa. Orang yang sudah arifin adalah watalabuka li ghairihi. Sekarang minta kepada selain Allah. Gitu ya, nggak punya duit ngutang sama tetangga, minta adalah liqillati hayatika minhu, karena kamu nggak punya malu. Ini orang udah arifin Pak ya, sekali lagi nih awas, ini orang yang sudah ma'rifat billah, al-arif billah,
Contoh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu tadi, ana abdun sara fakhri, ana abdun, saya ini adalah hamba, sara fakhri, saya bangga dengan kehambaan saya bangga menghambakan diri kepada Allah. Kenapa? Karena tadi itu yang di awal, qad kafani ilmu Rabbi, Allah udah tahu apa yang kita pengen, nggak pakai kita sebut, Allah udah tahu. Bahkan sebelum kita lahir, Pak, udah dicatat. Ini si Anu lahir tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian. Meninggalnya udah dicatat. Rizkinya udah dicatat semuanya. Udah diatur sama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan Rabbi mengatur seluruh alam. Segala aspek itu udah dicatat sama Allah, diatur sama Allah. Ketika kita minta kepada Allah, orang yang arif billah minta kepada selain Allah, maka dia sama aja nggak punya malu. Allah kan demen dipinta, gitu ya. Ini makanya tadi kita minta salah, sekarang kita tadi minta sama Allah salah, minta kepada selain Allah juga salah. Itu tadi jawabannya. Jadikan doa itu sebagai ibadah. Itu. Ini kan permintaan di sini yang dilandasi dengan hawa nafsu. Kita minta kepada selain Allah, seakan-akan kita ini nggak punya Allah. Ngapain minta sama orang lain? Kita minta sama selain Allah, sama orang lain, itu pasti satu, yang pertama, orang lain itu kalau ngasih ada kepentingan, pasti ada kepentingan. Yang kedua, kalau nggak ada kepentingan, dia ngasih itu menghinakan. Itu pasti seperti itu. Karena al-hibah tajurul mahabbah, pemberian itu mendorong rasa cinta, kepentingan. Ada kepentingan, orang ngasih itu pasti ada kepentingan. Termasuk orang tua ngasih kepada anak ada kepentingan. Kepentingannya apa? Supaya itu duit dijadikan oleh anak dia modal belajarnya. Misalkan dia jajan anak kita sekolah, kita kasih duit buat jajan di sekolahnya, supaya sekolahnya betah, supaya sekolahnya mau rajin belajar di sekolah, dikasih duit ya, karena kepentingan apa lagi? Ngasih nafkah, kan kepentingan kita. Nanti itu menjadi sedekah untuk kita kepada anak, sampai nanti kita mendapatkan balasan. Kenapa? Karena kita ngasih modal buat anak belajar, terus dapat balasan itu. Ada kepentingan. Nah, kepentingan ini enggak selamanya buruk, ada kepentingan yang buruk, ada kepentingan yang baik, pasti ada kepentingan. Tapi kalau Allah ngasih enggak ada kepentingan. Allah ngasih itu enggak ada kepentingan. Makanya Allah itu Al-Karim, Karimun. Itu kalau bahasa Arab wajannya fa'ilun. Itu sangat amat karim, dermawan, loman. Dermawan itu ngasih tanpa diminta. Dermawan itu ngasih tanpa ada kepentingan. Kalau Allah ngasih ada kepentingan, berarti Allah butuh kepada makhluk. Allah ngasih kepada kita rizki agar kita menyembah Allah. Allah enggak butuh kepada selain Allah. Apapun itu Allah enggak butuh. Itu ya. Ada kepentingan. Makanya ketika kita minta kepada selain Allah, itu berarti likillati hayatika. Hayaika itu berarti apa? Rasa malu kita sedikit. Kita nggak punya malu. Sekarang Pak, seandainya rizki itu dihasilkan dengan akal, dengan pikiran, dengan otak, dengan tenaga, dengan badan yang sehat, maka Pak, binatang-binatang yang melata itu nggak bakal bisa hidup, mati semuanya. Cacing bisa apa dibandingkan dengan kita? Kebo bisa apa dibandingkan dengan kita? Bebek bisa apa dibandingkan dengan kita? Kita punya akal, punya pikiran, tapi bebek itu masih bisa hidup. Siapa yang ngasih makan itu bebek? Yang memberikan rezeki? Allah. Ada binatang yang paling kecil, hidupnya di mana? Di pori-pori kita. Masih bisa hidup. Punya otak enggak? Enggak punya. Pikiran punya enggak? Enggak punya.
Sehingga kalau rizki itu berdasarkan akal pikiran kita, maka seluruh makhluk selain manusia mati. Kenapa? Nggak punya akal. Binatang-binatang yang baru punya akal, agak kan? Pasti mati. Nah ini saya memberikan supaya kita berprasangka baik kepada Allah. Jadi memberikan rezeki itu adalah Allah, bukannya kita, hasil usaha kita, hasil jeripaya kita, hasil pemikiran kita, enggak. Semuanya udah ada yang ngatur. Aturan ini cuma kita nggak tahu nih aturan Allah. Allah jalan mainnya seperti apa. Jadi kita seperti wayang, Pak ya, seperti wayang golek. Allah itu seperti dalangnya, udah ada yang ngatur, Makanya kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu dalam tawakal orang yang bertawakal itu ada yang diumpamakan tawakal itu seperti mayit kepada orang yang memandikan. Orang mati dimandiin sama amil yang mandiin, itu mau dikusek-kusek diapain gak pernah berontak. Tawakal yang seperti ini adalah tawakal yang derajatnya paling tinggi. Jadi kita bisa nggak seperti itu, Pak? Kita susah, dikasih sakit sedikit ngeluh, bahkan marah sama Allah, bahkan nauzubillah sampai banyak yang keluar dari Islam, murtad. Kenapa? Karena bujuk rayu, kemiskinan, apa segala macam, kelaparan, ada yang menawarkan sehingga keluar dari agama. Nauzubillah summa naudzubillah min dzalik, seperti itu. Itu apa? Itulah ketika kita hanya mengandalkan akal kita saja tanpa dibarengi dengan keimanan. Jangan akal aja, Pak, pakai iman. Makanya ketika ikra bismi rabbika, kita nggak suruh ikra doang, kita nggak disuruh baca doang, kita nggak disuruh mikir doang. Baca kita, mikir kita itu bismi rabbika, dengan keimanan, dengan nama Allah. Kalau udah begitu plong, Pak, enak hidup. Tuh ya. Yang terakhir adalah wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Wa talabuka, kamu meminta, min ghairihi, dari selain Allah, liwujudi bu'dika anhu, karena kamu itu jauh kepada Allah. Makanya dulu ada celotehan, kenapa kita selalu teriak-teriak minta sama Allah, padahal Allah itu dekat. Ketika berdoa, wah teriak-teriak, ya kan, teriak-teriak kita minta sama Allah. Bahkan kalau bisa seluruh masyarakat tahu kita minta sama Allah. Emang itu doa buat siapa? Biar didengar siapa? Biar didengar Allah apa biar didengar orang? Pujian-pujian kita biar didengar Allah apa biar didengar orang? Ini lagi ngomongin masalah bab ini, Pak ya, bab tasawuf. Beda lagi kalau misalkan syariat kita untuk syiar kita perlu memang untuk syiar, tapi kita harus ada rem. Jangan sampai kita di mulut kita syiar tapi di hati kita bukannya syiar. Kita minta sama Allah berarti kita menganggap Allah itu jauh. Minta sama Allah berarti menganggap Allah itu jauh. Ingat, Pak ya, ini untuk arifin, orang yang sudah dekat sama Allah, orang yang menjadi kekasih Allah. Dalam kata lain, wali Allah. Bukan kita, Pak. Ingat, bukan kita. Kalau kita mah tadi itu doang dua, Pak. Untuk kita tadi itu dong dua. Yang pertama, jadikan doa sebagai ibadah. Yang kedua, jadikan doa sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Udah itu aja. Ini supaya kita tahu, oh ternyata orang yang udah deket sama Allah, wali Allah kayak gitu ya. Supaya kita tahu. Sehingga apa? Kalau kita udah tahu, kita punya rem. Kalau minta itu enggak sampai marah-marah sama Allah. Ya Allah, kapan sih ini saya dikasih? Perasaan saya udah begini, tapi ngapa nggak dikabul juga? Jangan sampai ada kata-kata seperti itu.
Bahkan ketika kita mengatakan Allah itu zalim kepada kita, nauzubillah, kita katakan Allah itu zalim kepada kita. Itu dalam kitab Sulamut Taufik itu udah keluar dari Islam itu. Zalamani Allah, Allah menzolimi kita, Allah menzolimi saya, zalim ini Allah sama saya, berbuat aniaya Allah sama saya, ya kan? Itu bisa keluar dari Islam itu ucapan seperti itu. Makanya hati-hati menjaga iman, menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita. Ini yang dikhawatirkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari buat kita. Makanya mari kita jadikan doa-doa kita itu untuk wujud syukur kita kepada Allah, lahan ibadah kita kepada Allah. Sehingga apa? Dari doa yang kita panjatkan itu nanti bernilai ibadah, jadi pahala, jadi tabungan amal buat kita di akhirat. Dan kalau tertunda kita daripada ijabah doa, kita nggak marah sama Allah, kita hilangkan sifat buruk sangka kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan tanya jawab. Ya, silakan Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tertarik pada penjelasan poin tadi, apalagi untuk orang tua seperti saya sudah melalui doa dan ijabah yang mungkin tidak sesuai dengan ini. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, kemudian kita menata niatnya, tadi kan disebut mindset itu pola pikir, dan pola hatinya bagaimana gitu. Itu dalam berdoa setelah mengetahui apa namanya penjelasan tadi, supaya tidak curiga, tidak ngomel, terus tidak syukur, tidak iman pada kodar gitu ya. Nah itu terus niat kita atau kita menata hati kita pada waktu berdoa itu, berdoa minta atau berdoa ibadah. Ibadah itu mengabdikan kita sebagai abdi Allah. Nah itu atau kita minta. Itu yang kita harus tata di hati kita pada waktu berdoa dengan adanya Penjelasan tadi. Terima kasih. Betul. Memang dari pola hati, semuanya dari hati. Itu kan pusat anggota badan kita semuanya, menggerakkan tangan, semua kaki kita itu kan dari hati awalnya. Kalau hati kita buruk, maka yang kita lakukan buruk. Bagaimana caranya supaya hati kita itu benar-benar mindset kita itu kita jadikan doa itu sebagai ibadah? Yang pertama adalah jadikan diri kita sebagai hamba Allah. Sudahkah kita menjadikan diri kita hamba Allah? Kalau bulan puasa, ya saya bukan berarti merendahkan atau menghina, enggak menghina. Bagus, orang puasa itu rajin tadarus, rajin sholat malam, rajin sodako dalam puasa. Tapi jangan hanya bulan puasa doang tadarusnya. Jangan hanya bulan puasa doang sodakohnya. Jangan hanya bulan puasa doang sholat malam. Berarti apa? Kalau hanya bulan puasa doang, berarti kita adalah abdun Ramadhaniyun, adalah hambanya bulan Ramadan, bukan hamba Allah. Bener gak Pak? Coba. Bagus orang rajin di bulan puasa, tadarus, sodako, sholat malam, bagus banget. Harus dukung harus, tapi jangan bulan puasa doang. Gitu. Jadi kuncinya supaya hati kita benar-benar menghambakan kepada Allah, jadikan diri kita ini hamba. Kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad kan tadi itu, ana abdun, saya ini seorang hamba, soro fakhri, dan itu adalah kebanggaan saya. Saya bangga menjadi hamba. Saya bangga menjadi abid hambanya Allah. Ketika timbul kebanggaan kita menjadi abid Allah, hamba Allah, maka celaan dari siapapun, hinaan dari siapapun, pujian dari siapapun kagak ngepek buat kita. Kita mencari Allah bukan nyari pujian. Kita nyari Allah bukan nyari Ramadan. Kita nyari Allah bukan nyari selain Allah.
Susah, ya emang susah. Tapi apa? Kita mencoba untuk praktekkan. Syaratnya satu doang, Pak. Caranya gampang, yaitu jadikan kita ini sebagai hamba Allah. Sekarang sudah belum kita menjadikan diri kita sebagai hamba Allah? Itu yang jadi pertanyaan. Contoh diri kita enggak menjadikan kita ini hamba Allah adalah bulan puasa merajin, selain bulan puasa kita kagak rajin. Walaupun garis bawahi, walaupun itu bagus, sangat bagus. Bulan puasa diisi dengan kebaikan-kebaikan, itu sangat bagus. Nilai tambahnya, pahalanya banyak, itu benar, sangat bagus. Tetapi apa? Kita coba diri kita nanti setelah Ramadan, kita jadi benar-benar abadun Rabbaniyun, hamba yang benar-benar berketuhanan, hamba yang benar-benar mengabdikan kepada Allah. Contohnya bulan Ramadan, Pak, ya, seperti itu. Ya, silakan ada lagi. Ustaz Abdurrahman Al-Banawi. Waalaikumsalam. Yang keras suaranya. Jangan itu hidup ini uang, tak mati. Jangan. Ya benar, hidup itu butuh uang, benar. Kalau dikatakan dunia itu kagak bagus, salah. Dunia itu bagus. Orang kita nanti mati itu modalnya dunia. Emang modalnya apa? Kita mati modalnya apa, Pak? Dunia. Umur kita, napas kita, harta kita, anak kita, jariah kita, itu modal untuk akhirat. Jadi salah kalau menyebut dunia itu buruk. Bukan. Cinta dunia baru nggak boleh. Itu alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu apa artinya? Alha itu melalaikan, kum kepada kalian, at-takasur memperbanyak-banyak harta. Harta yang kalian perbanyak itu membuat kalian lalai, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam liang lahat kuburan, baru tahu rasa, oh ternyata cinta dunia seperti ini ya, saya disiksa, banyak harta kayak gini ya, banyak pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Kalau dikatakan dunia itu adalah ladang kita buat ke akhirat, tanpa dunia ya kita nggak bisa bahagia akhirat. Ujuk-ujuk kita langsung ke akhirat aja gitu, kan kagak bisa lah. Di dunia inilah ladang kita untuk mendapatkan kebahagiaan dia. Makanya jangan kita putus asa, jangan putus asa, terus minta kepada Allah, rahmat Allah, hidayah dan taufik Allah. Itu ada Imam Busiri itu dalam qasidah Burda itu, ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil kufrani kallamami. Ya nafsu, kata Imam Busiri, ya nafsu, wahai diriku, wahai jiwa, la taqnati, janganlah kamu ini putus asa, min zallatin azumat, daripada kepeleset, daripada kesalahan yang besar, daripada dosa yang besar. Kenapa? Innal kaba'ira, sesungguhnya dosa besar, fil gufroni, di hadapan ampunan Allah, kallamami, enggak ada apa-apanya. Numpuk dosa kita di hadapan Allah, enggak ada apa-apanya. Berarti apa? Numpuk dosa kita, kita taubatan nasuha, benar-benar minta sama Allah, diampuni sama Allah. Itu bisa jadi bekal kita di dunia. Jangan kita putus asa, walaupun di dunia kita sering melakukan keburukan. Taubatan nasuha, jangan diulangi lagi. Kalau ada di situ hak-hak hamba Allah, kita kembalikan, maka kita mendapatkan kebahagiaan dia. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai melalaikan. Jangan sampai melalaikan. Jangan sampai dunia itu melalaikan kita. Kalau dunia itu melalaikan kita, kita jangan putus asa seperti itu. Dunia melalaikan kita sehingga kita berbuat maksiat, kita banyak berbuat dosa. Kita jangan putus asa, masih ada cara lain, yaitu apa? Bertaubat. Seperti itu. Jangan sampai kita dilalaikan dunia. Dan terus kalau kita dilalaikan sama dunia, kita masih bisa mengetuk Allah melalui pintu taubat. Ya, silakan ada lagi satu terakhir. Penanya terakhir. Ada, silakan. Kalau nggak ada kita tutup.
Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras Pak, dibuka dulu ininya. Ya. Nah. Apa? Kiamat Pak ya. Jadi ada prediksi tanda-tanda kiamat seperti itu. Ya, sekarang udah banyak tanda-tanda kiamat Pak. Kita kalau melihat itu kejauhan dulu kita lihat di depan mata kita aja. Baik, biar yang di luar ke depan. Jadi tanda-tanda kiamat itu udah dari dulu udah banyak. Tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat, prediksi-prediksi tentang kiamat itu memang sudah banyak. Nah, itu menjadi cambuk kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tentang kiamat segala macam. Ya kita lihat aja sekarang bencana apa segala macam. Makanya udah nggak ada lagi tempat bersandar kita kecuali kepada Allah. Kita kencengin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah kita kencengin itu. Itu aja. Itu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.